Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bones dan partner saya. Kali ini ada aku Ismu Alia Fitri yang bakal dampingin kalian buat bahas peminatan yang ketiga, ada bisnis. Gitu. Ya, di sini kita nggak cuma berdua, tentu saja. Di sini ada narasumber kita dari matkul peminatan bisnis. Silakan, Namanya? Ya, perkenalkan, nama saya Reva Angga, saya dari peminatan bisnis. Jadi ini Mas Reva salah satu mahasiswa yang kemarin ambil peminatan bisnis. Dia angkatan 21 ya Mas ya? Oke. Mas, bisa diceritain nggak alasan Mas milih matkul bisnis itu? Untuk alasan sebenarnya nggak ada alasan spesifik ya sebenarnya. Cuman kan kebetulan karena ambil prodinya kan pendidikan bahasa Inggris ya. Ambil pendidikan bahasa Inggris, terus kebetulan saudara ada yang punya kayak English tutor gitu, ada punya privat lah, nggak cuma Inggris doang. Terus ya pengen aja sekalian gitu untuk belajar gitu, gimana nanti buat ngelola. Kan saya juga beberapa kali ikut ngajar di sana gitu. Itu aja sih, sebenarnya nggak ada alasan spesifik. Ikut ngajar di tutornya tadi. Iya. Tapi kalau gambarannya kalau di bisnis tuh pas ikut peminatan itu ngapain aja gitu? Sebenarnya kalau peminatan bisnis tuh rata-rata pembelajarannya yang jelas tentang bisnis pasti ya. Pembahasannya rata-rata tentang gimana kita mengolah bisnis, gimana kita mengolah aspek-aspek yang ada di bisnis kita gitu, cara mengembangkan bisnis yang udah kita miliki gitu. Terus nanti ketika kita udah bisa mengembangkannya, gimana kita mempertahankannya. Terus ketika bisnisnya turun, gimana cara kita menanggulangi problem dan masalahnya, seperti itu. Bisa diceritain nggak kayak kelebihan kekurangannya Mas ngambil matkul bisnis itu, kayak teman, tugas, enak-enaknya lah. Kalau teman subjektif ya berarti ya. Kalau teman, maksudnya per orang pasti beda-beda. Yeah. Gitu. Cuman kalau dari bisnisnya sendiri atau dari matkulnya sendiri, enaknya santai. Dalam artian santai itu maksudnya nggak yang kemana-mana gitu loh mikirnya. Cuman kalau teaching kan kita harus mikir gimana sih cara kita manage kelas, lalu gimana kita nanti nyiapin materi. Terus kalau di research nanti kita harus cari jurnal dan lain-lain. Cuman kan kalau bisnis fokusnya ya udah di bisnis aja gitu. Bisnis kamu itu misal privat itu tadi, English tutor itu tadi, ya udah seputaran itu aja. Nggak yang terlalu jauh gitu. Tapi bisnisnya kalau diambil peminatan ini tuh fokusnya bisnis yang terkait pendidikan atau mungkin yang lain gitu bisa? Kalau fokusnya dari semester 4 sampai sekarang itu pendidikan. Yang dikonek-konekin lah sama pendidikan bahasa Inggris. Okay. Kalau dosennya? Dosennya enak. Cuman agak terlalu santai menurut saya. Nggak agak sih, sebenarnya terlalu santai. Boleh. Terus keuntungan kayak benefitnya masuk matkul bisnis itu lagi berarti subjektif lagi. Kalau buat saya sendiri pribadi, yaitu tadi saya bisa bantu saudara saya yang di sana itu gimana kayak buat ngembangin bisnisnya itu tadi, gimana promosinya, gimana ngatur keuangannya dan lain-lain. Cuman mungkin untuk keseluruhan yaitu tadi sih, kita jadi punya kayak gambaran gitu loh. Nanti ketika kita lulus dari ilmu bisnis ini, nanti kita mungkin bisa kayak ketika kita ingin mempunyai bisnis, mengembangkan atau membuat bisnis, itu nanti kita jadi ya punya ilmu lah dasarnya gimana, cara ngembanginnya gimana. Tapi lebih ke banyak teorinya atau mungkin udah pernah kayak disuruh magang ke tempat kursus gitu? Teori dan praktek. Baru kemarin semester ini itu praktek, yang tugas akhirnya praktek. Oh ya Mas, kita berbicara tentang spesifik lagi ya tentang matkul bisnis ini. Jadi kayak apa aja sih yang dipelajari di dalam matkul bisnis ini? Kalau di bisnis manajemen kita nanti belajarnya tentang gimana kita mengatur bisnis, gimana cara kita meningkatkan engagement, cara kita mempertahankan bisnis. Terus kalau di bisnis design itu nanti gimana kita membuat bisnis itu yang sesuai gitu dengan pasar, sesuai dengan apa yang dibutuhin masyarakat, sesuai dengan tren zaman sekarang gitu.
seperti itu. Kalau matkul-matkulnya mungkin bisa di-spill lah ya buat semester 4 awal-awal gitu apa. Matkulnya kalau yang semester 4 itu saya lupa sebenarnya nama matkul apa, tapi kalau yang semester ini tuh bisnis design sama bisnis manajemen. Semester 4 kayaknya masih ringan kan ya bisnisnya? Iya. Masih jelasin Cuma teori gitu. penjelasan teori-teori doang. Boleh. Anu nih, kayaknya kalau di bisnis sama peminatan lain sama kan ya, kalau udah ngambil satu peminatan gak bisa pindah kan? Atau mungkin kalau di bisnis masih boleh? Kemarin katanya kan karena pemadatan kelas tuh, terus kan katanya beberapa teman kan ada yang dari bisnis atau dari research harusnya pindah ke yang lain karena kelasnya penuh kan. Cuman akhirnya kan terus di manage lagi dari akademis terus dibalikin lagi ke bisnisnya. Oh iya. Cuman kan idealnya ya kalau udah ikut bisnis ya bisnis terus kan. Makanya kemarin ada sih 1-2 anak itu dari teaching apa bisnis akhirnya kan ikutnya ke riset. Cuman kalau UPAS tetap ikut yang bisnis gak sih? Atau boleh? Nggak tahu sih kalau itu sih. Cuman kan itu tadi kalau awalnya idealnya itu kan awalnya kalau udah Bisnis. pertama bisnis ya bisnis terus. Soalnya kan kalau misal kan mulai peminatan tuh semester 4. Semester 4 misal udah ikut bisnis, terus nanti semester 5-nya nggak ikut bisnis kan dasarnya beda gitu loh. Kayak nggak punya apa sih? Kayak dasar untuk matkul yang bisnis ya. di semester 5 yang beda dari bisnis itu tadi. Tuh. Kita masuk ke pertanyaan aja kali ya, Nes. Kemarin kan di HMPS sempet tuh kayak open question, jadi teman-teman yang bingung milih peminatannya apa itu disediain buat tanya-tanya. Nah, ini kalau yang bisnis ada 3 pertanyaan. Yang pertama untuk peminatan entrepreneur, nanti ketika pengambilan peminatan ini kayak gimana sih, terus apa aja yang bakal dipelajari, berapa SKS, dan apa peminatan ini merubah matkul yang udah ditetapkan nantinya. Tuh, jadi Yang terakhir apa? ini merubah matkul yang sudah ditetapkan nantinya atau enggak? Ini enggak sih? Sebenarnya kalau itu enggak Ya. Terus kalau yang dipelajari yaitu tadi dari pertanyaan-pertanyaan yang awal itu tadi mungkin udah bisa terjawab. Terus kalau yang kedua itu tadi yang tentang SKS. SKS nya semester 4 itu 2, semester ini 4. Kalau semester depan kira-kira 4 enggak sih? Semester depan kayaknya 4. Kayaknya 4. Terus yang pertanyaan kedua? Pertanyaan kedua ini ada, when we take entrepreneur, do we still become a teacher? I still confused about entrepreneur, please explain me. Jadi kayak Can I have to answer it in English or bahasa? Indonesia aja. Indonesia aja. Oke. Jadi kayak mungkin penanya ini masih bingung arah kalau misal ngambil bisnis itu Harus jadi guru atau gimana? ya. Itu sebenarnya kan balik lagi ke pertanyaannya itu nanti dia prefer untuk jadi apa kerjanya gitu kan. Kalau saya sendiri pun ambil prodi pendidikan bahasa Inggris kan karena beberapa yang sudah lulus pun kenalan-kenalan saya kan ngomongnya kalau di PBI itu nanti untuk setelah lulus bidang pekerjaannya tuh mau kemana-mana bisa gitu loh, kayak mau kerja kantoran ya bisa, mau jadi guru ya bisa, mungkin kan, tapi kalau idealnya kan jadi guru karena sudah ya itu tadi jalurnya kan untuk jadi guru. Terus kalau sudah di bisnis ini tadi ya sama, kan kita di bisnis nanti diajari untuk manajemen, untuk bisnis desain itu nanti gimana kita ngebangun desain dan manage desain itu. Misal ternyata mungkin punya keinginan untuk membuat bisnis sendiri tanpa harus mengikuti pekerjaan kayak jadi guru atau apa, ya bisa aja kita bisa bikin kursusan sendiri gitu kan, ngajak teman-temannya untuk bikin kursusan bareng-bareng gitu. Cuman kalau mau jadi guru ya bisa, tetap bisa. Malah enak kan ya bisa punya sampingan, soalnya kalau ngandelin gaji guru juga kan ya kita tahu sekarang, sendiri kan ya. Sekarang apalagi gaji guru kan PNS kan juga enggak yang terlalu tinggi, yang tinggi kan tunjangannya kan. Boleh. Terus ini pertanyaan yang terakhir, pengambilan peminatan ini nanti juga mempengaruhi tempat magang kita enggak? Dan bentuk pembelajaran entrepreneur ini seperti apa sih gitu? Bentuk pembelajarannya teori, biasanya banyak teorinya, biasanya prakteknya itu kayak tadi ketika tugas akhir semester seperti itu, kayak nanti harus ngerjain apa. Mungkin kalau praktek atau turun ke lapangannya itu sekali 2 kali lah gitu. Cuman banyak teorinya, banyak tentang pengembangannya dan lain-lain.
Terus kalau Terkait apa tadi? Mempengaruhi tempat magang tempat enggak? magang, kalau tempat magang iya Enggak. dong. Kalau bisnis Oh iya. ya berarti kan kita mungkin harus di tempat yang bisnis. Cuman kalau teaching kan bisa di sekolah. Terus kalau research nanti, kalau research saya nggak terlalu tahu kalau research. Cuman kalau teaching itu nanti kan bisa di sekolah, bisa di tempat les juga bisa. Cuman kalau bisnis ya itu tadi, kalau bisnis rata-rata tetap di itu sih apa namanya, tempat les atau privat gitu-gitu. Cuman nanti balik lagi ke dosennya, nanti ketentuannya gimana. Tapi disclaimer dulu ya, kalau magang itu kan magang peminatan tetap ya sesuai tadi, kalau bisnis ya bisnis. Tapi kalau di PBI sendiri itu kan ada yang namanya PLP kan. Oh, iya. Itu kan tetap yang bagi bukan dari kita Bukan kan dari ya, kita. nggak sesuai sama peminatannya. Enggak, PLP kalau sampai kalau itu gitu dari kan. akademis langsung. Oh. Enggak ada hubungannya sama apa? Peminatan yang atau dipilih. apa, enggak ada hubungannya. Ya mungkin itu aja sih pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa. Udah? Dah. Terakhir kayak pesan-pesan buat yang Mau masih ambil bingung bisnis tuh. itu gimana? Mungkin kalau pesan nggak ada, cuman sarannya mungkin lebih ke pilih yang suka aja. Dalam artian suka, kalau minimal kan kalau udah suka ke matkulnya atau apa, ya punya interest lah di matkul tersebut kan, nanti ketika ngejalaninya kan misal susah atau apa kan, ketika kesulitan masih ada dasar gitu loh, kayak wah aku suka gitu loh sama ini, ya harus usaha atau gimana gitu kan. Itu sih sama balik lagi ke interestnya masing-masing, lebih suka kemana, nanti mungkin setelah lulus juga mau kemana, sesuaikan aja sama keinginan mereka sendiri. Kalau Sama bentar. Kalau menurut Mas Reva nih, 1 sampai 10 lah, worth it nggak ikut peminatan bisnis gitu. 1 sampai 10. 1 sampai 10. 7 lah. 7 atau 6 lah. 7 atau 6. Boleh. Jadi buat teman-teman, intinya kalau mau ambil bisnis tetap disesuaikan sama passionnya ya kan Mas ya. Kalau emang udah minatnya di bisnis, apalagi bisnis terkait pendidikan, ya udah berarti ambilnya bisnis aja biar sesuai sama apa yang diinginkan dan apa yang emang bener-bener pengen dipelajarin gitu. Mungkin dari Mas Banes. Mau bilang terima kasih aja sih buat Mas Reva udah meluangkan waktu Sama-sama. ngobrol sama kita di sini. Anytime. Ya lain kali siapa tahu bisa ngobrol lagi. Siap ditunggu undangannya. Oke, dari kita cukup sekian. Mungkin nanti kalau teman-teman ada yang mau ditanyain atau masih kurang puas, bisa lah nanti cek-cek di IG-nya HMPS atau tanya ke teman-teman yang udah pernah ikut peminatan tersebut. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Terima kasih.